Persembahkan oleh Pemirsa, hujan deras mengguyur kawasan Jakarta dan sekitarnya sore ini. Tidak hanya kucuran air, hujan juga mengakibatkan hujan es di beberapa tempat di Jakarta. Dari rekaman video amatir warga di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur, butiran batu es juga turun bersama derasnya air hujan. Tidak hanya di Bambu Apus, warga di kawasan Cawang juga melihat dan merasakan butiran es yang turun bersama hujan sore ini. Selain di Jakarta Timur, hujan es juga dilaporkan turun di kawasan Jati Padang dan Fatmawati, Jakarta Selatan. Hujan mulai mengguyur kawasan itu sejak pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Meski tidak begitu besar, bongkahan es cukup membuat warga kaget. Selain di Jakarta, BMKG memperkirakan hujan es juga terjadi di wilayah Depok, Jawa Barat. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda berbagai wilayah di Jakarta Selasa sore. Akibatnya sejumlah pohon tumbang di berbagai ruas jalan ibu kota. Angin bertiup kencang diiringi hujan deras menyebabkan pohon di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat tumbang. Tumbangnya pohon menimpa sebuah mobil sedan yang tengah melintas lokasi itu. Beruntung pengemudi dan rekannya selamat dari musibah tersebut. Sementara itu di Jalan Diponegoro, sebuah pohon jenis angsana yang berada di halaman parkir gedung lembaga Eijkman Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo juga mengalami hal serupa. Pohon besar tumbang dan menimpa pagar gedung RSCM serta warung yang berada di atas trotoar jalan. Diduga akar pohon tak mampu menahan rimbunnya dahan saat tertiup angin kencang serta guyuran hujan. Tiba-tiba pas saya lagi mau berhenti, lagi nungguin itu, angin tuh posisinya kenceng banget gitu kan. Dan pas saya mau berhenti langsung buka begitu. Tapi abang ini nggak apa-apa? Saya sendiri nggak apa-apa, baik-baik aja. Tapi posisi mobil ini hancur depannya kayak gitu ya. Mau minta ganti rugi nggak bang? Harusnya saya mau komplain langsung ke Dinas Wali Kota. Pertama nanti. Wali Kota Jakarta Pusat ini. Bapak lagi lewat atau lagi mangkal di situ? Lagi mangkal. Lagi mangkal di bawah pohon. Pas angin gede atau hujan? Pas angin gede. Nah itu ketiban bang. Bapaknya sendiri nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini gerobaknya rusak atau gimana? Iya rusak ini, ketiban ini kayu. Pak mau. Anda menyaksikan News Update bersama saya Nasiti Lestari. Hujan deras dan angin kencang yang mengguyur ibu kota Jakarta menyebabkan sejumlah pohon bertumbangan di beberapa tempat. Salah satunya di kawasan MT Haryono, Cawang, Jakarta Selatan. Akibat insiden ini beberapa mobil rusak karena tertimpa pohon. Tim Polda Metro Jaya telah dikerahkan untuk mengevakuasi batang pohon agar tidak mengganggu lalu lintas di daerah ini. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengemudi kendaraan. Dianjurkan untuk menghindari pohon-pohon besar ataupun papan reklame yang berpotensi akan tumbang. Untuk himbauan masyarakat, ya tetap berhati-hati di jalan, tetap waspada. Kalau memang hujan dan disertai angin cukup tinggi, ya jangan sekali-kali mendekati yang pohon-pohon dan reklame-reklame yang disarankan umurnya sudah cukup tua-tua, sekitaran sini. Bisa dilihat sendiri, mungkin ini usianya udah lebih dari berapa tahun, ya mungkin
Dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama ke-16 Basuki Cahayapurnama, kuasa hukum Ahok mengklaim 7 ahli tersebut akan menguatkan pernyataan-pernyataan ahli yang telah dihadirkan di sidang-sidang sebelumnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Bram Herlambang dan juru kamera Adam Alamsyah. Jelang dimulainya sidang ke-16 dugaan kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama, hari ini dijadwalkan bahwa pihak dari kuasa hukum akan menghadirkan 7 orang ahli yang akan dimintai keterangan, dan ini akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menentukan apakah Basuki Cahayapurnama bersalah atau tidak. Dan untuk lebih jelasnya, saya sudah bersama dengan salah satu dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, yaitu Iwayan Sudirta. Selamat pagi, Pak Wayan. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Wayan, bisa dijelaskan apakah memang benar ini dijadwalkan nanti akan ada 7 ahli yang dihadirkan dalam sidang kali ini? 7 ahli hari ini dimaksudkan menuntaskan pembuktian kita bahwa Pak Basuki Cahayapurnama benar-benar orang yang tidak bersalah. Orang yang benar-benar tidak terbukti menodai agama Islam. Kalau itu bisa terwujud setelah 13 saksi de auditu dan ahli yang tidak bisa membuktikan dakwaan jaksa, maka besok kita akan mendengar dari rakyat Jakarta, oh ternyata Ahok memang tidak membenci Islam, ternyata Pak Basuki Cahayapurnama mencintai Islam, tidak menghujat Al-Quran, tidak menghujat ulama. Setelah itu, hari berikutnya kita yakini rakyat Jakarta akan menerima kembali apa yang diterima kembali, lamaran Pak Basuki untuk menjadi pelayan rakyat 5 tahun lagi. Pak, kalau kita lihat ini kan dari 7 ahli yang akan dihadirkan ini beberapa kan sama Pak dengan pada sidang sebelumnya. Apa yang kemudian akan digali lebih dalam dari misalkan ahli linguistik ataupun ahli hukum yang ada hari ini? Sebelum sampai ke sana, saya ingin minta tolong kepada semua pihak agar Pak Basuki ingin melamar sebagai pelayan adalah ajaran Gus Dur yang harus dia patuhi. Maka dia tidak ingin menjadi bos, tidak ingin menjadi komandan, tapi ingin jadi pelayan. Masa menjadi pelayan nggak boleh untuk melayani rakyat Jakarta? Karena dia sudah mentekadkan diri, dia adalah di bawah rakyat. Bagaimana rakyat Jakarta mengatur dia? Nah, untuk itulah dalam rangka sidang hari ini kita bersama memberi dukungan posisi Pak Basuki agar menjadi clear. Misalnya, bagaimana dari aspek PNPS Undang-Undang nomor 165, pasal 56A, 156A, pasal 156, kita mendalilkan ini prematur. Saya berharap ahli-ahli juga sejalan dengan kita, tapi kita lihat di persidangan. Apa kemudian yang akan lebih digali Pak dibanding dengan sidang 15 lalu? Yang lebih digali lagi adalah pernyataan Pak Basuki yang dikutip di dalam dakwaan. Apa benar itu ada menodai? Ahli-ahli akan bicara, ahli bahasa akan bicara, ahli sosiologi bicara, ahli pidana bicara. Apa benar ada penodaan begitu? Saya yakin ahli-ahli ini sependapat dengan kita, walaupun kita belum tahu apa yang dia katakan, tapi saya yakin kita akan searah. Orang yang berpikiran sehat, objektif, bersikap adil akan mengatakan tidak ada penodaan. Atau mungkin ahli yang dihadirkan pada sidang ke-15 lalu ini masih dirasa kurang, atau mungkin ada yang harus dievaluasi begitu? Ya, ahli yang dulu sudah memadai, tapi kita ingin sempurnakan terutama unsur kesengajaan, unsur niat. Kita ingin memancing agar para ahli ini bisa bicara banyak tentang unsur kesengajaan dan niat. Dan kalau itu dibuka, kita yakin, hakul yakin seyakin-yakinnya majelis hakim akan menjadi terang melihat perkara ini bahwa memang tidak ada niat. Karena undang-undang, aturan yang KUHP yang diterapkan, delik yang didakwakan mensyaratkan perlunya ada niat yang harus dibuktikan. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Edi. Nah, nanti akan kita perdalam sehingga bukan hanya satu yang menyatakan bagaimana unsur niat harus dibuktikan, dan ketika dikaitkan dengan saksi-saksi yang ada di lapangan, ternyata kehidupan sehari-hari Pak Basuki itu jauh daripada, jangankan punya niat, justru perilakunya bagaimana bergandengan dengan keluarga muslim, bagaimana membuat program muslim, masjid-masjid, mendukung program naik haji. Itu membuktikan bahwa kehidupan sehari-hari dalam jangka panjang dia sangat mencintai muslim, sangat mendukung program-program muslim,
jauh dari pikiran untuk menodai Al-Quran. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Wayan atas waktunya. Dan itu tadi wawancara singkat kita dengan salah satu kuasa hukum yaitu Iwayan Sudirta, dan dikatakan bahwa memang adanya saksi yang dihadirkan kali ini memang beberapa ini sama dengan yang sebelumnya, tetapi hanya akan digali lebih lanjut untuk membuktikan apakah Basuki Cahayapurnama ini benar-benar menodaikan agama ataupun ada niat dalam menodaikan agama pada saat melakukan kunjungan kerja pada Kepulauan Seribu pada September 2016 lalu. Dari Jakarta, Bram Herlambang, Adam Alamsyah, Metro TV. Ya, saya akan langsung kembali melanjutkan dialog bersama dengan pakar hukum pidana, Bang Jamin Ginting. Bang Jamin, kalau kita lihat dari tim kuasa hukum barusan, Iwayan Sudirta mengatakan bahwa memang pendapat yang masih dipertahankan oleh tim kuasa hukum adalah untuk membuktikan adanya niat jahat dalam pernyataan disampaikan Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu. Dengan adanya ahli-ahli yang sudah dihadirkan, kemudian saksi fakta orang yang hadir di sana maupun juga dari keluarga maupun juga teman-teman Basuki Cahayapurnama, apa yang masih kurang untuk dapat membuktikan tidak ada niat jahat dari kasus ini? Ya, kalau kita lihat konteks niat itu kan, dalam hukum pidana itu orang bisa dinyatakan telah melakukan tindak pidana apabila memenuhi dua unsur. Ada perbuatan dan perbuatan tersebut memiliki unsur kesalahan. Nah, unsur kesalahan ini adalah syarat subjektif. Dari mana kesalahan ini? Karena dia memang mempunyai niat untuk tujuan memastikan apa yang dia harapkan terjadi, tapi bertentangan dengan ketentuan. Nah, niat itu kita tahu, itu namanya sikap batin. Dari mana kita tahu orang tersebut memiliki sikap batin untuk melakukan suatu penistaan? Berarti nanti kita bisa lihat sudah ada repetition, artinya pengulangan perbuatan beberapa kali. Nah, atau juga dia sudah melakukan itu demi untuk tujuan tertentu. Nah, kalau kita lihat sekilas kasusnya Pak Ahok. Pak Ahok ini kan kita ketahui waktu dia mencalonkan diri di Bangka Belitung, ini sudah dipakai sebagai alat lawan politik untuk menjatuhkan dia, supaya dia kalah pada saat tersebut. Tetapi dia selalu mengatakan, jangan mau terpengaruh. Nah, sikap batin yang dia lihat pernah terjadi pada saat pemilihan Bangka Belitung, ingin dia konfirmasi lagi di Jakarta, mengingatkan jangan sampai apa yang saya alami nanti di Bangka Belitung terjadi juga kepada konstituen saya ada di sini. Anda katakan bahwa jika tidak ada pengulangan atau kejadian sebelumnya yang sama dengan niat seperti itu, maka ini akan dapat mematahkan dari niat jahat yang ada dalam pasal itu. Nah, pertanyaannya, kalau memang ini menjadi niat jahat dia, kenapa waktu masanya di Bangka Belitung tersebut, yang dia sudah ucapkan beberapa kali di dalam konstituennya, itu tidak dijadikan sebagai suatu penistaan agama, malah penistaan agama itu muncul setelah dia ada di Jakarta ini. Nah, ini kan suatu hal yang ada kaitannya sebenarnya, di mana dia sebenarnya nggak punya niat untuk menista agamanya. Agama dalam konteks pasal yang tadi itu ya, Ahmadiyah itu bukan itu yang dia pengen nista, yang dia mau kasih tahu cuma reminder, mengingatkan. Nah, berarti dia tidak mempunyai niat untuk menodain agama itu, tetapi dia cuma menyatakan suatu reminder, mengingatkan konstituen jangan sampai ada terpengaruh dengan apa yang dia sampaikan di Kepulauan Seribu. Nah, inilah kita temukan secara subjektif kehendak niatnya sebagai maksud dengan suatu kepastian bahwasanya akan ternoda, itu tidak mungkin bisa tercapai. Kehendaknya itu nggak akan tercapai karena itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Iwayan mengatakan ada PNPS 1965 mengatakan bahwasanya memang di situ dikatakan bahwa pasal 156 itu adalah berasal dari PNPS. Nah, dikatakan di situ sebelum orang itu dinyatakan melakukan suatu tindak pidana, maka harus ada surat peringatan dari Jaksa Agung, dari Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Agama. Nah, artinya apa? Artinya supaya orang itu diingatkan kembali, tetapi kalau dia tetap melakukan, berarti kan niatnya muncul. Memang dan tidak dilakukan oleh Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri maupun juga Menteri Agama untuk memberikan peringatan. Dan itu, apakah ada cacat prosedur di sini? Ini kan sebenarnya sudah diutarakan waktu pengajuan eksepsi penasihat hukum sebelumnya. Tetapi saya nggak tahu apakah hakim akan memeriksa secara menyeluruh dengan kasus ini di putusan akhir sebagai bahan pertimbangannya supaya dia bisa memeriksa lebih paripurna. Dan yang ketiga lagi adalah kalau konteksnya penistaan agama tadi dikatakan itu, dia harus melihat dari sudut niat itu dilakukan
benar-benar untuk membuat agama itu menjadi ternoda. Tapi dia bukan agamanya ya, sekali lagi, tetapi dia hanya untuk mengingatkan manusianya. Dan manusia yang hadir di situ adalah orang-orang yang memang sama sekali waktu diberi kesaksian di persidangan tidak ada yang merasa ada yang ternodai. Karena orangnya tujuannya, sekali lagi. Tadi kalau agamanya bukan, sekarang orangnya. Kalau orangnya berarti kita cari orang yang merasa ternodai. Ternyata dalam kesaksian juga sekarang pertanyaan siapa yang dinodai. Jadi pada saat subjek itu kan, pada orangnya saat di Kepulauan Seribu hadir pada saat itu. Bang Jamin, saya akan kembali ke poin nomor 2 Anda, di mana Anda katakan bahwa harus ada peringatan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung dan juga Menteri Agama pada saat seseorang diindikasikan menista agama tertentu. Dan ini kan sudah tidak dilakukan, sudah lewat. Itu harusnya sebelum penyidikan. Sekarang sudah saat pengadilan terdakwa statusnya. Apakah ini masih relevan untuk dibahas dalam ruang persidangan? Begini, jadi semua pertimbangan majelis sehubungan dengan keterangan yang disampaikan itu bisa menjadi pertimbangan. Walaupun itu dalam eksepsi menyatakan bahwasanya eksepsi daripada penasihat hukum ditolak dan kasus ini dilanjutkan untuk bisa diperiksa. Karena itu prematur kan. Dia bilang itu terlalu dini karena belum ada peringatan. Tetapi itu harusnya menjadi dasar juga pemikiran bagi hakim. Ada suatu kasus ini kenapa harus begitu cepatnya jalan? Ya, seperti salah satu contohnya ya, ini masalah prosedur. Pemberian SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Itu kan langsung SPDP langsung ditingkatkan. Nah, ini nggak hal, makanya tadi ini jarang terjadi. Ya, sekarang yang kita lihat begitu cepatnya ada SPDP langsung peningkatan. Mungkin tidak ini karena berbagai alat bukti yang dibutuhkan sudah ada, misalnya dari rekaman video sudah ada, kemudian pelakunya pun juga sudah ada, acaranya sudah ada pada saat itu. Jadi tidak perlu dibuktikan lagi ada tidaknya, tapi harus dibuktikan apakah ada penodaan atau tidak. Enggak, begini, jaksa penuntut umum itu ada jaksa lain yang akan memeriksa suatu P21 yang disampaikan. Kalau sudah berkasnya sudah lengkap, itu kan akan dilimpahkan oleh penyidik ke jaksa. Lalu jaksa akan mempelajari itu nggak gampang. Jadi dia harus ada jam intelnya yang memeriksa atau jam khusus yang memeriksa bagaimana akurasi daripada alat bukti dan BAP. Itu dia nggak bisa sehari itu periksa, bisa kadang-kadang bisa sampai seminggu, 2 minggu, karena jaksa penuntut itu nanti dia menuntut, bukan dia yang memeriksa. Nah, ada khusus tim yang memeriksa. Nah, ini kan kita lucu, orang baru masuk dari penyidik, kirim SPDP langsung hari itu juga dikirim ke pengadilan. Berarti pertanyaannya ini kapan yang diperiksa? Saya khawatir begini, kalau sudah jaksa memiliki suatu kepastian bahwa saya yakin benar ini ada unsur pidana dan peristiwa pidana terpenuhi dan alat bukti cukup, ini akan menjadi batu sandungan bagi dia kalau sampai nanti tidak terbukti di pengadilan. Kenapa? Batu sandungan seperti apa? Ya, batu sandungannya berarti kredibilitas seorang jaksa yang hati-hati dalam melimpahkan berkas perkara ke pengadilan itu dipertanyakan. Begitu, kok terlalu cepat begitu mengirimkannya. Jadi dia sangat yakin, tetapi keyakinan itu mengandung resiko reputasi karena nanti jangan-jangan kalau dia kalah di persidangan, reputasi dia dipertanyakan. Baik. Ditahan dulu Bang Jamin. Kita akan lanjutkan setelah jeda komersial. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Metro TV.